Wanita yang rela dimadu dan diduakan oleh seorang pria idaman, baginya hal tersebut adalah sah-sah saja, asalkan sang pria nantinya dapat menafkahi dia, baik secara materi yang tentunya berkecukupan dan secara rohani juga. Ya, siapa yang diantara kita sudah rela dimadu? Kalau ada perasaan tidak rela, sudah betul. Ya, sudah betul. Walaupun kalau kita banyak taklim, kemudian kita belajar banyak ya tentang ya syariat-syariat Islam, terutama untuk masalah hubungan suami istri, ada satu titik memang terkadang ya kita siap di poligami. Poligami bukan di madu. Lain. Apa kita membahas lagi kata-kata ini berdurutkan kamus bahasa Indonesia? Ya. Kalau di madu, ya, di madu itu konotasinya negatif. Kalau poligami konotasinya netral. Intinya rela berbagi intinya. Tapi ibu dengar ya, ini kebetulan ya beberapa tahun ini saya terus belajar tentang neuroscience. Punten ya, maaf ya. Ternyata otak perempuan itu sesungguhnya, ini saya harus buka ya, supaya kita tidak melecehkan syariat kita yang membolehkan poligami. Ternyata otak perempuan ya itu bersedia sharing atau berbagi. Iya. Coba ibu bersedia berbagi gak dengan anak-anak kalau ada makanan? Nah itu maksudnya. Kata ibu-ibu, kalau gitu mah iya. Tapi ternyata bukan hanya sekedar rela berbagi dengan anak-anak. Perempuan juga rela berbagi dengan saudaranya, rela berbagi dengan teman-temannya. Gitu. Betul. Makanya syariat kita membolehkan poligami. Allah tahu persis, Allah sang pencipta kita. Ya. Cuman memang kalau kita nggak banyak belajar, pasti kita menentang. Seperti udah. Itu kurang belajar. Paham ibu ya? Udah bu. Udah. Kurang belajar tuh. Saya sendiri merasakan di titik masuk usia menopause ya, ada rela berbagi. Itu aneh ya. Kenapa? Karena masih ingat teori kita, otak laki-laki ada namanya, otak manusia ini, baik laki perempuan, ada persis di tengah, namanya hipotalamus. Boleh minta bantu? Bisa? Ya, hipotalamus ingat ya? Yang di tengah sini, ya. Hipotalamus laki-laki kan 2,5 kali lebih besar dari perempuan. Ya, nah, hipotalamus itu tugasnya atau fungsinya satu, menjaga keamanan. Menjaga keamanan dirinya, keamanan istrinya, anaknya, keluarganya, keamanan ekonomi. Bahkan ya suami yang tugasnya untuk bekerja negara juga menjaga keamanan negara. Ya, itu. Namun hipotalamus juga fungsinya adalah ya untuk makan dan minum. Oke. Kalau laki-laki besarnya 2,5 kali dari perempuan, berarti siapa yang lebih cepat lapar dan haus? Laki-laki. Maka biasanya laki-laki ya seneng banget kalau istrinya memenuhi kebutuhan itu, makan minum. Waktu itu pernah saya ceritakan, pantang nasehatin anak laki dalam keadaan dia lapar. Bu, ingat ya,
Dan kalau suami pulang biarpun tengah malam, kata-kata yang paling indah dan pas di otaknya adalah, sudah makan ya? Abi udah makan? Walaupun kita tahu dia udah makan, tanya aja. Supaya untuk kebutuhan ini otak nih. Paham ya Bu? Kadang saya juga gitu, jam datang dia jam pulang jam 2. Udah makan ya? Udah. Alhamdulillah. Jam 2. Udah makan ya? Belum. Alhamdulillah sekarang ada GoFood. Zaman dulu tuh pasti mie instan lagi tuh. Tapi suami saya sangat menyadari, dia memilih istri yang kecerdasan naturalisnya nomor 8. Bakat masaknya nomor 8. Maka jauh banget. Dia tidak menuntut saya bisa masak. Karena kecerdasan bakat masak saya itu, bakat orang kan masih ingat pelajaran kita kan ada 8 ya. Kalau udah penomor 8 itu nggak bisa di-upgrade. Punya kecerdasan bakat masak nomor 8 ya, masaknya kan nggak enak. Mau ikut kursus, selesai kursus itu juga cuma 5 nilainya. Kalau gitu apa? Ya itu tadi, kembali sini. Hipotalamus juga adalah pusat syahwat birahi. Paham? Ya. Kalau laki-laki 2,5 kali lebih lebar, berarti siapa yang lebih banyak pusat syahwat birahinya? Laki-laki. Kenapa ya laki-laki begitu? Satu, maaf, sunnatullah, fitrahnya. Terus kita ada yang mikir lagi nih kalau yang terlalu kritis. Kenapa Allah bikin gitu? Nggak bikin aja itu otak laki-laki sama hipotalamusnya dengan perempuan, supaya syahwatnya sama. Bu, ibu mau suaminya yang jaga ibu atau ibu yang jaga suami? Ini tanya dulu nih. Ya, karena tugas suami jaga kita lebih besar, ya, makanya Allah buat ini besar. Paham ya Bu? Iya. Tapi otomatis juga syahwat birahinya besar. Kenapa? Ada kaitannya? Nggak ada. Apa? Buat laki-laki atau buat suami kita, pada saat dia mencari nafkah untuk menjaga keamanan ekonomi keluarganya, sangat tegang di luar sana waktu dia bekerja. Dan untuk melepaskan ketegangannya, ini nih harus dibuat rileks. Hipotalamusnya nggak tegang. Caranya hubungan intim suami istri. Jadi kalau suami kita kerjanya lagi banyak, order lagi banyak, proyek lagi banyak, itu tuh dia akan harus rilekskan hipotalamusnya supaya berpikirnya bagus, yaitu apa? Hubungan intim. Ini. Nah sekarang, kalau kita mau hipotalamusnya laki-laki lebih kecil atau sama dengan perempuan, bahaya. Punten ibu ya, maaf ya. Ada penelitian, maaf, seorang gay, ya, karena dia berubah orientasi seksualnya, harusnya senang dan hasrat sama perempuan, dia berubah dengan laki-laki. Apa yang terjadi? Hipotalamusnya menyusut, bahkan lebih kecil dari perempuan. Dengar ya, hipotalamus pria normal atau normatif 2,5 kali dari perempuan. Nah dengar lagi, hipotalamus pria normatif 3 kali lebih besar dari G. Tapi jangan dibalik, Bu Aisyah, apa jangan-jangan dia lahir hipotalamusnya memang sudah kecil, makanya jadi G? Bukan, gabung. Aslinya sama. Tapi karena ya pelepasan hasrat seksualnya bukan pada pasangan yang sesungguhnya yaitu wanita, maka lama-lama hipotalamusnya mencium. Makanya punten ya, maaf ya, gay itu ya nggak nafsu makan juga kan? Kenapa? Hipotalamus menciut. Tadi hipotalamus apa? Pusat lapar dan haus kan? Saya beberapa kali lihat pasien gay itu nggak makan, paling minum doang. Supaya apa? Tetap six pack.
paling minum susu protein tinggi. Kenapa? Ini sudah menciut, udah mengkerut. Otomatis ya, fungsi dia menjaga keamanan dirinya atau keluarganya mengecil, berkurang. Pilih mana ibu suaminya? Yang hipotalamus besar atau yang sepertiganya? Ini harus harus dijelaskan. Pilih mana? Ayo cepat Bu. Betul nih. Maka kalau hipotalamusnya besar, ya kita harus paham kebutuhan hipotalamus agar dia menjaga kita apa tuh? Makan dan minumnya terpenuhi dan diperhatikan, dan maaf, penyaluran syahwat birahinya harus diperhatikan. Paham ya Bu? Terkadang ada laki-laki senang sekali karena terlalu tegang, kepengen punten maaf hubungan intim sehari 2 kali. Apalagi kalau umur tuh laki-laki range-nya masih antara 18 tahun sampai 30 tahun. Wow, itu testosteronnya lagi tinggi-tingginya. Maka mungkin ibu, bunda, ya teman-teman, ingatkan teman-teman waktu pertama kali baru menikah, tentu ya hubungan intim jauh lebih sering dibanding sekarang. Betul? Wah. Kenapa begitu? Bayangkan ibu, seandainya suami ibu waktu ibu nikah sama ibu umur 27 tahun, kebayang nggak? Setelah nikah minta sehari 3 kali, paham? Kenapa? Karena selama 27 tahun hipotalamusnya tegang, belum disalurkan. Makanya awal-awal menikah, ya hubungan intimnya frekuensinya banyak. Bahkan, maaf, ada tipe laki-laki yang sangat pemikir. Sangat pemikir. Dia lebih tegang dibanding jenis laki-laki yang spontan, tukang ngatur. Tuh, kalau laki-laki sifatnya tukang ngatur, atau maaf kalau kita sudah belajar dulu koleris, tidak terlalu tegang. Kenapa? Kalau di kantor dia mau marah tinggal ngomong, wow. Makanya nggak tegang. Yang tegang stafnya. Paham ya Bu? Nah, tetapi apabila laki-laki suami ini tipenya yang pemikir, nggak banyak bicara, dia setiap di kantor tugasnya adalah berpikir, konsep-konsep, planning-planning, ya, itu ketegangannya lebih tinggi dibanding laki-laki yang jenisnya belak-belakan. Dan saya melihat beberapa tahun ini, kurang lebih 3 tahun, meriset ya, meriset, istri yang suaminya maaf, tipe pemikir tadi atau melankolis, hubungan intim suami istrinya jauh lebih banyak frekuensinya dibanding yang suaminya galak atau suaminya belak-belakan. Ya. Kenapa? Karena orang pemikir, karena mikirin orang di kantor tegang, supaya kendor lagi hipotalamusnya, maka pulang ke rumah dia pasti ya berhubungan intim suami istri. Sekarang cek suami masing-masing. Yang watak apa mereka? Saya beri masukan buat teman-teman, sahabat-sahabatku yang suaminya tipe pemikir atau melankolis, baik melankolis koleris, melankolis plekmatis, please siapkan diri untuk melayaninya lebih banyak frekuensinya. Ya? Nah, sekarang kenapa Bu Aisyah bilang pas mau menopause sudah mulai di titik rela berbagi? Karena kita udah capek juga. Hormonnya berkurang. Perempuan mau menopause, hormon perempuan estrogen progesteron berkurang, bahkan nanti nggak ada. Siapa sudah menopause Bu? Rasa nggak? Dulu hormon estrogen progesteron itu membuat, punten maaf ya, salah satunya adalah panggul kita tuh kuat. Kenapa? Untuk ya menampung janin, dan punten untuk juga melayani suami.
Makanya Panggul kuat. Sekarang siapa umur 45 nih? 45 sampai 50 angkat tangan. Nah itu kan sudah pramenopause kan? Nah, mulai berkurang tuh. Jangankan jangankan hamil lagi, jangankan layanin suami, naik tangga aja udah. Jalan di mobil duduk 5 jam. 2 hari yang lalu saya ke Tanjung Lesung tuh. Ya Allah. Itu tuh kalau nggak malu-malu saya taruh salon pas tuh kalau bisa semuanya. Tapi dulu umur 20-an sampai 30 tuh, ya mau kemana aja deh. Iya kemana aja lah, nggak apa-apa yang 10 jam di mobil, nggak apa-apa. Kuat estrogen progesteron. Makanya jangan heran ya, karena laki-laki memang sudah hipotalamusnya begini. Satu, kedua, hormon testosteron laki-laki nggak pernah hilang, nggak pernah. Sampai tuh kalau suami kita usianya umur 100 tahun, ibu mau suaminya umur 100 tahun? Nggak mau. Maunya berapa pasnya? 100 tahun nggak mau. Kenapa 100 tahun? Nggak mau 100 tahun. Oke, pasnya berapa maunya? Nah sekarang laki-laki ini umur 60 tahun, maaf, hormon testosteronnya masih banyak karena nggak pernah habis. Tentunya hasratnya tentu masih banyak. Pada saat misalnya seorang wanita yang sudah estrogennya udah mau menopause, biasanya ya 3 hari sekali kita masih ya fit untuk melayaninya. Tetapi ya kalau sudah nanti mulai masuk menopause itu ya Allah 3 minggu sekali. Itu juga udah pakai gerakan Kegel, latihan. Tuh kan sama tuh ada tuh. Udah pakai gitu aja ya, kuatnya cuma 3 minggu sekali. Makanya saya memahami ini dengan kesadaran tinggi. Oh pantesan ya, seandainya seorang istri yang sudah ya jarang frekuensinya melayani suaminya dalam hubungan intim ya. Kalau siapin makan minum kan masih aja bisa ya. Iya, tidak sanggup lagi 3 hari sekali, maka itu tadi rela berbagi. Carikan backupnya. Nggak, saya mau bilang bahwa syariat Islam itu keren banget, luar biasa. Siapapun yang bilang poligami itu anti, bodoh banget. Ya, tapi itu sampaikan sama suami. Saya begitu, saya jujur, ayah, saya paham sekarang kenapa boleh poligami itu oleh Islam. Oh dia bangga banget. Hah? Kamu? Iya, paham. Ya Allah katanya. Untung kamu belajar neuroscience. Iya, cuman sampai difaham aja. Belum mau diaplikasikan. Berarti kan sudah ada kemajuan. Kalau dulu umur 20 sampai 35, denial, menolak. Apa gitu. Setiap ada berita poligami langsung tuh, ya. Awas. Lihat. Ternyata berjalan umur, hormon berkurang, ya. Tapi itu tadi ada perbedaannya. Ada juga kita perempuan bertambah umur, hormonnya juga berkurang, jarang taklim. Tetep aja tuh biar kata nenek-nenek udah apa lo? Mau ambil suami gua. Padahal tuh nenek-nenek 6 bulan sekali dia hubungan intim. Bu,
Laki-laki itu, ini ilmu dulu ya, kita ulas lagi ya. Punten, maaf. Alat kelaminnya, reproduksinya, ada yang menghasilkan sperma, namanya testis. Baik, maaf ya, kita harus pakai bahasa Latin, bahasa medis supaya lebih ilmiah. Testis. Boysnya yang mana sih yang testis? Ya Allah. Biji. Nah, tuh baru bilang biji aja ibu-ibu udah geli aja. Makanya pakai bahasa ilmiah, Bu. Testis. Kan ada dua. Nah, gini. Testis ini penuh sekitar 2 minggu sampai 3 minggu. Untuk yang lebih muda. Ya. Tetapi udah usia 50 tahun ke atas, testis pun tetap penuh. Kapan penuhnya? Sekitar 3 minggu, 4 minggu. Maka kalau kita yang perempuan sudah capek banget, belum lagi punten maaf, mungkin ada miom, mungkin ada CA, tentu melayaninya mungkin jadi 3 bulan sekali. Kasihan Bu, tersiksa suaminya. Kenapa? Hipotalamus tegang banget 3 bulan. Ya, makanya paling lama tuh ninggalin suami tuh 4 minggu. 4 minggu. Kalau suaminya udah umur 50 tahun ke atas. Kalau yang suaminya masih 30-an, 2 minggu saja. 2 minggu testisnya sudah penuh sperma. Kalau ibu nggak datang, ayo, mau dikasih siapa? Cilakanya kondisi saat ini, walaupun ini fenomena sudah lama sekali tentang will, punten, ya, pelakor, sebetulnya hanya namanya saja yang berbeda. Yang cilakanya adalah media sosial sangat menjadi, ya, fasilitas yang memudahkan. Nah itu tadi, pada saat misalnya, ya, 3 minggu seperti itu, 2 minggu atau 3 minggu bahkan sebulan, ya, kemudian, nah, ada yang mulai punya pikiran pelakor yang 6 hal tadi, jadi, ya, coba kembali tadi ke sambungannya pelakor, ya Bu. Jadi paham ya Bu? Ini paham dulu secara fitrahnya. Hipotalamus laki-laki berapa kali dari besarnya dari 2,5, 2,5. Paham ya? Iya. Sudah menerima dengan ikhlas? Kenapa kalau hipotalamusnya kecil? Ibu tetap diduai dengan lelaki lain, bukan dengan perempuan. Mana coba lebih rela mana? Berbagi dengan perempuan atau berbagi dengan laki-laki? Kata ibu nggak dua-duanya, pasti ibu masih muda deh. Coba nih ibu udah 50 tahun ke atas, ya Allah. Ya, baik. Mana nih? Minta tolong klik. Diklik. Jadi, kalau ini wanita rela dimadu, itu sudah sesuai fitrah. Namun niatannya yang salah. Apa? Karena ingin materi lagi. Paham ya? Kalau dalam Islam, laki-laki boleh poligami, kalau bisa ambil yang usianya juga usia yang tidak muda kan. Kalau mengikuti sirah Nabi, istri Rasulullah yang paling muda cuma Aisyah. Yang lainnya Masya Allah. Jadi saya pakai koma tadi sama suami. Saya paham, saya sudah 1 titik harus rela berbagi, tapi yang sama umurnya. Kalau perlu di atas saya. Kata ibu sama juga bohong. Enggak sih Bu. Enggak juga. Kan lumayan nih. Kalau dulu kita umur 23, 25, 30, engkaulah, ya, akulah satu-satunya yang melayanimu. Ya kan? Yang biasanya 3 hari sekali, 4 hari sekali, misalnya gitu kan. Tetapi sudah umur 50, ya, supaya gantian 4 hari sekalinya itu, karena kita baru 2 minggu sekali aja bisanya, itulah harus yang sama dengan umur. Nggak imbang kalau cari penggantinya umur 25.
maka kita yang tersingkirkan. Karena si 25 itu bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kapan bagian yang pertama? Itu makanya itulah hikmah dari Rasulullah, ya, diperintahkan Allah, saya kasih tahu ya, diperintahkan Allah mencari istrinya di usia tua semua. Supaya apa? Supaya imbang kekuatannya. Ya. Tapi ya, Siti Aisyah radhiyallahu an itu hikmahnya lain lagi. Karena beliau masih muda, diharapkan bisa menyerap apa kata-kata Rasulullah, apa tindakan Rasulullah, apa kebijakan dan keputusannya. Kenapa? Memang harus lebih fresh. Kalau yang sudah 55 tahun, ya, tar dulu, tadi Nabi ngomong apa ya? Mandi junub berapa kali lagi? Paham Bu? Ya, nggak mudeng. Ya, iya. Oke, sekarang wanita yang menganggap bahwa definisi pria yang baik adalah pria yang mau memanjakan pasangannya, terutama dari segi harta, selalu diberi kejutan. Ini kurang materi yang berlimpah. Kembali lagi, apa niatannya? Harta. Punten, maaf. Saya sering lihat juga tuh kalau maaf ya selebriti gitu. Ya, kemudian suaminya kena pelakor. Saya lihat tuh, ya. Dia tuh yang sang pelakor tuh kalau dia foto-foto di Instagramnya, ya, bangga banget dia peluk suami orang, tapi sebelahnya tenteng apa? Tas. Louis Vuitton, Gucci gitu. Jadi kalau udah diberikan harta baru dia peluk. Ini kelihatan banget itu. Kalau ada yang kayak gitu tuh pelakor tuh. Pelakor. Ya, pelakor. Lain halnya kalau punten, seorang wanita sudah janda, dicerai pisahkah atau cerai meninggal, kemudian dia cuman hidup seperti biasa, sederhana. Kemudian ada, ya, laki-laki lain yang tentunya faham bahwa sudah tidak punya istri, apakah dia duda, apakah lajang tua, mau meminangnya. Si perempuan ini bukan kategori pelakor, karena tidak ada niatan untuk harta. Dan dia tidak bersolek-solek sengaja, ya, menggoda, bukan. Paham ya Bu sampai sini? Karena ini harus ngerti pelakor tuh kayak apa kategorinya. Jangan ada tetangga kita janda baik-baik dipinang laki-laki terus kita bilang pelakor, bukan. Ini nggak boleh salah ini, ya.